Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sesuai ya. Bapak terus mengingatkan agar kita tetap selalu pakai masker kalau keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak kalau ada berada di luar rumah agar kita terhindar dari COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan persiapkan alat tulisnya, konsentrasi. Selamat melihat penjelasan berapa pada video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu penjumlahan bilangan bulat. Coba kita ambil contoh bilangan bulat itu. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalian pasti sudah sangat paham dengan contoh-contoh bilangannya. Sekarang kita akan coba menjumlahkan beberapa bilangan positif dengan positif, negatif, dan nol. 2 tambah 2 positif dengan positif hasilnya 4 positif ya. 2 tambah 1 3 positif, 2 tambah 0 hasilnya 2, 2 tambah bilangan negatif 1 hasilnya 1, 2 tambah negatif 2 hasilnya 0, 2 tambah min 3 hasilnya min 1. Coba perhatikan hasil dari penjumlahan bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Nah, sekarang coba kalian buat kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pengerjaan contoh penjumlahan bilangan bulat ini. Selanjutnya kita akan mencoba menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita membuat garis yang terdiri dari bilangan ada tanda panah ke kiri dan ke kanan, artinya bilangan tersebut masih bisa diteruskan. Contoh ya, contohnya adalah bilangan negatif 2 kita tambahkan dengan negatif 7 akan menghasilkan berapa? Jadi bilangan negatif ditambahkan dengan negatif. Oke, kita perhatikan pada garis bilangan negatif 2 berarti kita mulai bergeraknya dari 0. Negatif 2 itu berada dua langkah ya di sebelah kiri dari 0 ya. Coba negatif 2 hitung 2 langkah di sebelah kiri dari 0. Nah, jadi posisinya di sini ya, 2 langkah. Selanjutnya ditambah dengan negatif 7. Karena dia negatif, dia masih bergerak 7 langkah dari hasil yang tadi. Negatif 2 bergerak lagi sebanyak 7 langkah ke kiri. Coba perhatikan ya. Nah, 1, 2, 3 langkah, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil terakhirnya adalah negatif 9. Sampai sini mudah-mudahan mengerti ya. Jadi hasilnya negatif 9. Paham ya? Negatif 2 tambah negatif 7 hasilnya negatif 9. Mulainya dari bilangan 0. Min 2 angka bergerak 2 kali negatif, terus ditambah dengan negatif 7 bergerak lagi 7 angka ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini mudah-mudahan masih mengerti ya. Begitulah contohnya dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang coba kita ambil contoh yang berikutnya, masih tetap menggunakan garis bilangan. 4 ditambah min 6, satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Karena dia bilangan positif berarti dari 0 bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Coba perhatikan ya contoh berikut. Dari 0
Positif 4 berarti bergerak 4 langkah di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sekarang posisinya di positif 4. Nah, di sini. Nah, posisi sementaranya. Lalu ditambah dengan negatif 6. Karena negatif 6 berarti bergeser 6 kali atau 6 langkah ke kiri dari posisi 4 tadi. Nah, jadi bergerak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa hasil terakhirnya adalah negatif 2. Jadi 4 ditambah negatif 6 menghasilkan negatif 2. Gitu ya. Bergerak dulu, lihat cara bergeraknya ya. Nah, begitu. Menghasilkan negatif 2. Sampai sini mudah-mudahan masih mengerti ya. Oke. Selanjutnya kita akan menjumlahkan bilangan bulat dengan cara bersusun ke bawah. Nah, cara bersusun ke bawah ini harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, kalau bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, langsung saja diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah ya. Kita tulis dulu, bilangan positif ditambah bilangan positif langsung saja diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Nanti hasilnya pasti bilangan positif. Bilangan positif ditambah bilangan positif ya. Nah, langsung ditambahkan saja seperti penjumlahan bersusun biasa ya. Nanti hasilnya pasti bilangan positif. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jika penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif dengan bilangan negatif, bilangannya dikurang ya, angka tanpa memperhatikan tanda. Kurangkan angka yang paling besar dengan angka yang paling kecil. Nanti hasilnya itu sesuaikan dengan tanda angka yang paling besar. Maaf ya, Bapak tulis menjumlahkan, seharusnya kurangkan ya, kurangkan menurun. Angka yang paling besar dikurang dengan angka yang paling kecil dengan mengabaikan tandanya dulu. Jadi tandanya diabaikan dulu, kurangkan seperti biasa. Lihat tandanya diabaikan dulu. Nanti supaya lebih jelasnya perhatikan contohnya. Atau kalau kalian membaca buku, di buku sudah tertulis aturannya. Ketiga, kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif langsung saja dijumlahkan menurun biasa. Nanti hasilnya diberi tanda negatif ya. Jadi kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif, jumlahkan saja dengan cara bersusun ke bawah. Nanti hasilnya diberi tanda negatif ya, langsung jumlahkan saja.
menurun ya. Nah, di buku kalian bisa baca aturan-aturannya sudah ada tertulis. Untuk lebih memahami nanti kita akan berlatih supaya lebih jelas ya. Oke, baiklah kita ambil contoh, misalnya yang pertama adalah penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif. Misalnya kita ambil contoh 89 ditambah 24. Nah, aturan yang pertama tadi bilangan positif tambah bilangan positif, langsung saja jumlahkan menurun. Nanti hasilnya pasti bilangan positif. Ya. Jadi hasilnya 113 positif ya. Bilangan positif ditambah bilangan positif pasti menghasilkan bilangan positif. Sampai sini jelas ya. Contoh kedua, kita ambil contoh misalnya bilangan positif ditambahkan bilangan negatif. Kita ambil contoh misal 38 ditambah negatif 24. Nah, karena satunya positif, satunya negatif, kita memakai aturan yang kedua ya. Nah, tanpa melihat tanda kurangkan ya, bukan jumlahkan tapi kurangkan. Angka terbesar dengan angka terkecil. 38 dengan 24 tanpa melihat tanda besar yang mana? 38 ya. Oke, 38 dikurangkan dengan 24. 8 kurang 4, 4. 3 kurang 1, 1. Karena hasilnya tanda yang besar itu positif, maka 14-nya bertanda positif atau tidak perlu diberi tanda plus ya. Sekarang mudah-mudahan sampai sini masih mengerti ya. Sekarang untuk lebih memahami lagi, kita ambil contoh satu lagi, misalnya kita buat angka negatifnya yang lebih besar. Misalnya contohnya min 91 ditambah 28 ya, satu negatif, satu positif. Tapi di sini angka yang terbesarnya bertanda negatif. Sama aturannya. Kalau tandanya berbeda dikurangkan saja. Ingat, kalau tanda berbeda kurangkan. Nanti hasilnya lihat angka yang paling besar. 91 dikurang 28. 1 nggak bisa pinjam, 3 sisanya 8 kurang 2 6. Hasilnya 63. Karena tanda yang besar itu negatif, maka beri tanda negatif 63. Jadi begitu ya. Kurangkan saja angka yang besar dengan angka yang kecil tanpa memperhatikan tandanya dulu. Setelah itu hasilnya nanti baru sesuaikan dengan tanda bilangan yang lebih besar. Sekarang contoh bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Kita ambil contoh misalnya min 51 ditambah min 82. Sama-sama negatif ya. Kalau sama-sama negatif tinggal jumlahkan saja menurun. Nanti hasilnya dikasih tanda negatif ya. 51 ditambah, ingat kalau tandanya sama ditambah 13. Jadi hasilnya min 133. Ingat ya, kalau sama-sama tandanya negatif, jumlahkan saja dan beri tanda negatif. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oh ya, Bapak mau kasih tips untuk kalian
supaya lebih gampang mengingat, yaitu jika tandanya sama, misalnya positif tambah positif, negatif tambah negatif, caranya langsung jumlahkan saja. Nanti hasilnya lihat. Kalau dia positif tambah positif, pasti hasilnya positif. Kalau negatif dengan negatif, pasti hasilnya negatif. Jika tandanya berbeda, ini tips kedua, berbeda, kurangkan. Ya, misalnya min 91 ditambah 28, 91 kurangkan saja 28, lalu lihat tanda. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan kalian harus tetap berlatih agar hasilnya lebih baik. Sampai jumpa di pembelajaran